Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Nita Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Nusantara. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang investasi syariah yang menguntungkan. Instrumen investasi halal yaitu tidak mengandung unsur riba, gara, dan maisir. Di sini teman-teman bisa lihat di finansialku pikiranrakyat.com ada di OJK mencatat berdasarkan survei literasi syariah pasar modal syariah hanya 0,02%. Itu inflasinya sebesar 0,01%, artinya dari 10.000 orang baru 2 orang yang telah melek mengenai syariah dan pasar modal syariah, dan baru 1 orang yang telah menggunakan produknya. Lalu ada instrumen syariah. Yang pertama, emas. Masih ada perdebatan status syariah untuk investasi ini antara boleh atau tidaknya memperjualbelikan emas secara tunai. Yang kedua yaitu ada reksadana syariah. Secara umum, reksadana syariah didefinisikan yaitu sebagai wadah aset risiko rendah cocok untuk investor pemula. Pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan antara reksadana syariah dengan konvensional. Lalu ada peer-to-peer lending syariah, merupakan sarana pinjam meminjam dan menerima pinjaman yang terhubung secara online. Dalam praktik peer-to-peer lending sudah tersedia dalam jenis syariah, di mana pendanaan yang digunakan bertujuan untuk kegiatan yang tidak melanggar nilai syariah. Yang keempat ada obligasi syariah. Dalam Islam, istilah obligasi dikenal juga sebagai sukuk atau sertifikat. Obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan hukum syariat Islam. Karakteristik obligasi syariah yaitu jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non halal. Yang terakhir ada saham syariah. Saham syariah merupakan efek bentuk saham yang tidak bergantung dengan fisik syariah di pasar modal. Contoh syariah itu reksadana syariah. Yang pertama yaitu akad, yang kedua cara pengolahannya, yang ketiga portofolio tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karakteristik obligasi syariah. Yang pertama, pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkat bunga yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, bagi hasil atau isba. Yang ketiga, jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur non halal. Mekanisme obligasi saham syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawasan Syariah. Yang keduanya berada di bawah naungan MUI sejak dari tanggal penerbit obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Jenis saham syariah ada dua, yaitu saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua yaitu saham syariah yang dicatat oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 tahun 2015. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.